Assalamualaikum saudara-saudara. Hari ini kita mendengar berita yang cukup menggelitik ketika Jokowi ditanya oleh wartawan tentang keanggotaannya di PDIP dan dia mengatakan bahwa saya masih memiliki kartu anggota PDIP. Pertanyaan ini muncul karena terkait dengan pemecatan Effendi Simbolon oleh PDIP yang kala itu Effendi Simbolon mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono dan bertemu Jokowi di Jakarta dalam rangka mendukung itu. Sehingga kemudian PDIP memutuskan bahwa Effendi Simbolon dipecat. Tetapi ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang status Jokowi sendiri di PDIP yang kemudian menimbulkan tanda tanya. Jarod Saiful Hidayat pernah mengatakan dengan tegas bahwa Jokowi bukan lagi kader PDIP, tetapi ketika itu ditanyakan kepada Puan seperti ragu untuk menjawabnya. Nah, ini kita akan membahas ini dalam konteks standar ganda PDIP dan bagaimana membaca loyalitas di PDIP itu sendiri. Kita akan membahasnya bersama seorang dosen ilmu politik, aktivis, dan juga seorang observer politik, Halili Hasan. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali. Selamat pagi semua, teman-teman. Iya, begini Bung ya, ini ada situasi yang menarik ya, kembali menarik perhatian publik ketika Jokowi mengatakan dia masih memegang kartu anggota PDIP gitu. Apakah pernyataan Jokowi ini bisa dimaknai sebagai semacam loyalitas simbolik sesungguhnya antara Jokowi dengan PDIP? Sebenarnya gini ya, kalau saya ingat pernyataan itu jadi ingat ini, saya yakin ya, Bung Ali juga masih nyimpen kartu OSIS ya. Tapi kan bukan berarti Bung Ali itu anggota OSIS ya di sekolah. Jadi kayak itu gitu. Soal soal kartu anggota itu soal yang menurut saya tidak bisa secara eksplisit kemudian menggambarkan bahwa yang bersangkutan itu masih anggota satu. Tapi kalau soal loyalitas itu kan soal batin satu, yang kedua suasana batin itu diekspresikan dalam bentuk perilaku atau tindakan selama ini, dan itu yang termasuk mengecilkan menurut saya eh, ukuran dari loyalitas atau ya kesetiaan Jokowi terhadap partainya, mantan partainya dulu gitu ya. Jadi saya termasuk yang tidak terlalu yakin bahwa Jokowi itu masih punya hati terhadap PDIP. Tetapi dengan mengatakan bahwa ya saya masih pegang kartu anggota PDIP, apa sesungguhnya komunikasi apa sesungguhnya yang ingin disampaikan Jokowi dalam pernyataan tersebut? Ya itu kan sebenarnya menurut saya lebih banyak untuk satu ya, mengolok-olok PDIP ya. Di sisi yang lain itu mendistrak publik. Jadi mencoba mendistraksi wacana publik kita mengenai sebenarnya yang bersangkutan itu masih anggota PDIP enggak sih? Jadi itu seperti seperti apa, mendistraksi apa yang berkembang di publik selama ini, sehingga keraguan orang mengenai status keanggotaan yang bersangkutan itu kemudian membuat semacam uh, pertentangan di ruang publik ya tentang dia sebenarnya masih anggota atau bukan gitu ya. Tapi yang lebih serius dari itu adalah itu menurut saya ngolok-olok ya, karena dulu kita tahu Jarod ya pernah mengatakan bahwa yang bersangkutan itu bukan anggota PDIP lagi, dan itu coba kemudian dalam tanda petik di apa di olok-olok ya pernyataan itu dengan mengatakan bahwa saya masih nyimpan kartu PDIP itu, meskipun secara uh, ya akal sehat gitu ya, secara logis kita bisa mengatakan bahwa menyimpan kartu tanda anggota itu bukan berarti yang bersangkutan masih anggota, dan belum tentu juga yang bersangkutan itu punya loyalitas terhadap organisasi yang dia menjadi bagian dari itu di masa lalu yang ditandai dengan adanya kartu tanda anggota itu. Begitu Bung Ali. Tapi faktanya bahwa PDIP tidak secara resmi memecat Jokowi dan juga Gibran. Apakah Anda melihat dari sisi PDIP sendiri ada standar ganda sebenarnya dalam mengukur loyalitas kadernya? Saya kira
apa namanya, poin pokok pembicaraan pada bagian itu bukan soal loyalitas sungguhnya, bukan soal apakah yang bersangkutan masih loyal atau tidak pada partainya, tapi lebih kepada eh, bukan standar ganda saya kira, tapi eh, tampaknya PDI Perjuangan itu berhitung dengan impact ya, dengan dampak, dengan apa akibat dari dia mengumumkan secara terbuka keanggotaan dari seseorang, dan mereka berhitung betul bahwa Effendi Simbolon itu nggak akan memberikan efek apa-apa, dan yang bersangkutan kan selama ini dilihat sebagai orang yang sudah berkali-kali melakukan pelanggaran etika sebagai anggota, karena sudah beberapa kali juga berseberangan dengan pilihan yang sudah dieksplisitkan oleh partainya. Agak berbeda dengan Jokowi dan Gibran gitu ya. Tadi saya katakan ini ada dalam tanda petik kebingungan publik, publik terdistrak ya, pengetahuannya tentang misalnya apakah yang bersangkutan itu masih anggota atau tidak. Nah, kalau tidak tegaskan bahwa yang bersangkutan itu bukan anggota, orang-orang yang di pedalaman yang tidak punya informasi cukup ya, literasi cukup ya tentang yang bersangkutan, dan yang bersangkutan masih dicintai, kan itu bisa juga berdampak pada misalnya apa ke, kesukaan publik, likability ya, kesukaan publik terhadap partai itu. Poinnya sih singkatnya sebenarnya ya agak tidak apple to apple Jokowi atau Gibran kalau dibandingkan dengan Effendi Simbolon, dan itu kayaknya yang dihitung dengan cermat oleh PDI Perjuangan. Tapi kan akhirnya publik menafsir sendiri bahwa PDIP memiliki standar ganda dalam konteks ini. Apakah PDIP tidak menghitung persepsi publik seperti itu? Saya kira kalau yang literat itu masyarakat ya itu sudah tahu bahwa Jokowi itu sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan. Karena itu dilihat bukan saja dari yang bersangkutan itu sebenarnya secara tegas diumumkan sebagai bukan bagian dari partai politik itu, tetapi juga melihat tindak tanduk mereka. Kalau mereka, maksud saya PDI Perjuangan dan Jokowi sendiri, kalau PDI mendukung calon A, kemudian Jokowi mengendorse calon B, itu kan sama saja dengan berbeda seperti yang ditunjukkan oleh Effendi Simbolon gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah menegaskan bahwa yang bersangkutan memang bukan bagian dari PDI Perjuangan, dan PDI berhitung betul bahwa bagi orang yang literat itu sebenarnya cukup untuk melihat bahwa perbedaan sikap itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan bukan bagian dari partai. Tetapi dengan dalam tanda kutip perbedaan perlakuan ya, terutama dari cara mengeksplisitkan atau tidak mengeksplisitkan pemecatan itu menunjukkan bahwa ada aspek personal pada masing-masing orang, pada masing-masing ex anggota itu yang tampaknya dihitung, dan PDI tidak terlalu mempermasalahkan dengan penilaian publik mengenai standar ganda itu, tampaknya begitu. Menarik untuk membaca sikap Puan yang tidak tegas gitu ya. Karena apakah ini sebenarnya Jokowi memiliki peluang ya? Andai kata kita tahu bahwa PDIP akan melakukan kongres di tahun depan ya, 2025 ya, kongres yang diundur. Kemudian ada semacam sinyal dari Puan yang tidak terlalu tegas terhadap posisi Jokowi, tidak seperti Jarod misalnya. Lalu kemudian ini seperti membuka peluang bagi Jokowi untuk masuk bergerilya, lalu dalam tanda petik dengan resource yang dia miliki sekarang, karena anaknya Wapres, lalu aliansi politiknya dengan Prabowo masih terjaga kuat, lalu ada semacam resource yang dipakai untuk misalnya melakukan operasi untuk menyingkirkan Mega dari PDIP misalnya, dan kemudian diisi pimpinan PDIP itu diisi oleh orang-orang yang lebih lunak gitu. Nah, apakah situasi seperti itu juga mungkin terjadi pada Mega dengan peluang-peluang yang sepertinya tertutup tapi tidak terkunci seperti itu?
sebagai bagian dari upaya untuk mendidik publik, saya coba ingin melihat dari helikopter view gitu ya. Kita melihat ini dari konteks yang lebih luas ya. Pertama, kita mesti tahu bahwa Puan itu orang yang, ya, salah satu yang paling berani menurut saya, faksi yang berani berbeda dengan apa namanya, meskipun secara tertutup ya, dengan sikap, dengan political standing dari ibunya gitu, dari Megawati. Dari salah satu sumber yang sangat dipercaya, saya pernah mendapatkan informasi bahwa Puan bahkan secara personal itu berani mendiamkan ibunya, dan faksi yang kemarin dalam pilpres itu tidak total, tidak all out mendukung political standing dari PDIP, ya faksinya Puan gitu. Puan dan Racul gitu, mereka tidak total mendukung Ganjar sebenarnya pada bagian itu, dan ini lebih ke apa namanya, faksi ini menguat gitu, karena memang momentumnya sedang membuat apa namanya, dua atau tiga atau bahkan lebih faksi di PDIP itu berada dalam uh, ya, membaca peluang ya. Setiap peluang itu ada gitu ya, sehingga kita tidak tahu Mega itu akan disingkirkan atau akan dengan legowo mundur dari dari pucuk kepemimpinan PDI Perjuangan. Kalau itu terjadi kan sebenarnya semua faksi itu punya kans yang sama untuk naik gitu ya. Dan kalau saya ditanya kenapa Puan bisa secara lebih apa, eh, firm gitu ya, itu bersikap berbeda dengan ibunya, dengan Perjuangan, ya kita tahu bahwa uh, Puan sebenarnya bukan bukan uh, figur yang secara personal ingin dibesarkan oleh Mega ya, karena Mega sebenarnya lebih dalam tanda petik memfavoritkan Prananda gitu ya untuk menjadi penerus dia, dan itu agak berbeda dengan bapaknya Puan, almarhum Taufik Kemas. Jadi pada bagian itu juga harus dipotret. Kemudian yang lain yang juga mesti kita lihat, di podcast kita sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa PSI memang sebenarnya terlalu kecil ya kalau mau disandingkan misalnya dengan PDI Perjuangan. Tapi pada bagian itu saya ingin menegaskan bahwa kalau kita lihat dari sisi Jokowi, PSI itu kan partai yang tidak terlalu menarik. Jadi seperti seperti apa namanya, saat ini memang dia dipakai oleh Jokowi, tapi untuk menjadi kendaraan politik bagi Jokowi itu bukan sesuatu yang menarik kalau itu dilihat dalam kepentingan jangka panjang. Jadi pada bagian itu sebenarnya ada potensi untuk saling memanfaatkan peluang gitu ya, antara tadi Puan yang ditanya oleh Bung Ali itu dengan Jokowi. Peluang itu masih ada karena dari yang kita bisa lihat dari sisi Puan, ya Puan tidak selalu 100% sejalan dengan Mega di sisi, tapi di sisi yang lain memang ada kebutuhan Jokowi untuk memiliki kendaraan politik yang lebih besar, dan potensi untuk apa namanya terjadinya power shifting di PDIP itu kan ya masih terbuka sampai detik ini. Kita tidak tahu Bu Mega itu sampai kapan menancapkan pengaruhnya. Kalau di Kongres mendatang tiba-tiba beliau mundur gitu ya, nah, itu kan sebenarnya ada peluang bagi seluruh faksi termasuk faksinya Puan, dan ya Puan tahu betul bahwa dia likability-nya itu kan rendah sekali di mata publik, dan Jokowi bisa punya peluang dalam konteks itu. Dan dalam tanda petik huru hara semacam ini kan masih potensial untuk terjadi, dan itu kayaknya dilihat dengan sangat baik, dihitung dengan cermat oleh faksinya Puan dan Bambang Pacul, dan apa namanya, figur yang potensial menjadi tokoh mereka itu Joko Widodo. Kira-kira begitu. Jadi potensi aliansi antara Jokowi dan Puan masih mungkin terjadi atau tidak sebenarnya?
masih mungkin kalau dilihat dari tiga hal itu tadi yang tadi saya bilang, bahwa satu, Puan tidak selalu sejalan dengan Megawati gitu, termasuk kalau itu menjadi sikap PDI Perjuangan. Yang kedua, eh, di sisi Jokowi itu memang ada potensi karena dia melihat bahwa kendaraan politik itu untuk politisi Indonesia, kendaraan politik kan sesuatu yang harus ya, political parties is must gitu, political party is must. Untuk politisi seperti Jokowi pasti berhitung betul dengan itu. Maka tadi ya saya balik ke uh, pertanyaan awal Bung Ali soal uh, kartu tanda anggota yang tidak ditegaskan posisinya oleh PDI Perjuangan secara kelembagaan, yaitu bisa jadi bumerang juga untuk PDI Perjuangan karena dia memberikan ruang bagi Joko Widodo untuk menjadi faktor di Kongres mendatang, terutama pasca Bumega. Kira-kira begitu. Oke Bung, ini tentu menarik untuk kita tunggu apa yang akan terjadi di PDIP, dinamika terutama tentu jelang-jelang Kongres 2025 mendatang gitu ya. Masih ada ruang menurut Anda bahwa Jokowi akan masuk dan melakukan permainan di sana dan beraliansi dengan faksi-faksi yang ada di internal PDIP yang sampai hari ini masih eksis. Terima kasih Bung Halili atas perbincangannya. Kita akan mengupas banyak topik lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ali.